Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sistem antrian besuk rumah sakit. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ahmad Zaki, Farhan Maulana, Aisyah Mainah, Fitria Wardaliza, dan saya sendiri, Risma Kurniawati. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari ide kami, sekiranya mengapa kami memilih sistem antrian besuk rumah sakit ini. Nah, tentunya pada saat COVID-19 ini sangat banyak perbedaan-perbedaan yang kita dapatkan dibandingkan pada saat sebelum dilanda pandemi COVID-19, termasuk pada sistem antrian rumah sakit, di mana terdapat beberapa jam yang diperbolehkan dan juga jam yang dilarang untuk membesuk. Nah, adapun permasalahan yang didapatkan yaitu terbatasnya kunjungan besuk untuk pasien rumah sakit dan tidak teraturnya jadwal besuk yang baik bagi pasien, sehingga dapat memperburuk keadaan pasien dengan kunjungan besuk yang berlebihan dan waktu yang tidak sesuai dengan keadaan pasien. Di mana kapasitas kunjungan pasien harus sesuai dengan ruangan dan kemampuan pasien menerima tamu, serta harus adanya jarak waktu untuk setiap kunjungan yang datang. Oleh karena itu, kami memilih atau kami merasa perlu adanya dibuat suatu sistem terkait sistem antrian besuk rumah sakit, di mana sistem antrian ini mampu mengatur jadwal penerimaan kunjungan besuk bagi pasien sesuai dengan keputusan dokter yang bertanggung jawab dan memberikan keputusan izin atas kehadiran tamu untuk membesuk. Selanjutnya yaitu ada metodologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Farhan Maulana. Kepada Farhan, dipersilakan. Baiklah, langsung saja selanjutnya ada metodologi. Di sini metodologi ada pertama secondary research, di mana secondary research itu adalah riset yang sumber datanya diperoleh dari pihak lain. Dan juga ada wawancara dan pengamatan. Baiklah, di sini secondary research kami melakukannya pada aplikasi e-besuk Kejaksaan Negeri Binjai, di mana aplikasi ini dibuat untuk permohonan izin besuk tahanan Kerajaan Negeri Binjai. Selanjutnya ada Simalik. Simalik ini merupakan layanan izin besuk online Kejaksaan Negeri Sleman, Yogyakarta. Dan yang terakhir kami melakukan secondary research pada aplikasi Sibentol, yaitu aplikasi besuk tahanan online di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Baiklah, selanjutnya ada wawancara. Kami mewawancara 5 user, yang dimana terdapat 2 kelompok user, yaitu ada petugas rumah sakit dan juga pengunjung rumah sakit. Kami melakukan wawancara di rumah atau via Zoom dikarenakan kondisi pandemi saat ini, sehingga tidak dapat menjumpai langsung guna menghindari rantai penyebaran COVID-19. Oke, next. Dan selanjutnya ada pengamatan. Di sini kami melakukan pengamatan pada 5 lokasi rumah sakit yang kami pilih, yaitu ada RSUD Dr. Zainal Abidin, RS Bahyangkara Banda Aceh, RSUD Datu Beru Takengon, RSU Kesrem Lok Sumawe, dan yang terakhir ada RSU Harapan Bunda. Namun karena meningkatnya kasus COVID-19 di Aceh, sehingga tidak dapat kami lakukan pengamatan secara langsung di rumah sakit. Baik, ini saja dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Farhan Maulana. Untuk temuan akan dijelaskan oleh rekan saya Fitria Wardaliza. Kepada Fitria, dipersilakan. Baik, temuan masalah yang didapatkan yaitu ada dari petugas rumah sakit, di mana terdapat 2 user dari perawat, yaitu ada Ibu Indah Opaha Darwin dan Wela Melinda. Kemudian terdapat level 1, yaitu berisikan biografi dan sistem antrian besuk. Kemudian di level 2 terdapat kendala, yaitu ada kendala waktu, yaitu yang pertama terlalu banyak yang membesuk dalam suatu waktu saat membesuk pasien. Kemudian pengunjung mengabaikan jam besuk yang telah ditentukan oleh pihak rumah sakit. Kemudian ada dari kesadaran pembesuk,
keluarga sering bertengkar dengan perawat karena tidak diperbolehkan membesuk pasien. Kemudian kendalanya itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang prokes dan peraturan rumah sakit yang dibuat. Kemudian untuk sistem antrian besuknya, sebelum pandemi, jam besuk pada pukul 11 siang dan 5 sore. Kemudian pada ruangan reguler tidak diperbolehkan terlalu banyak untuk berkunjung. Kemudian dibebaskan siapa saja dan berapa saja yang membesuk pasien. Kemudian pada saat pandemi terdapat perbedaan waktu membesuk, di mana di ruang ICU selama COVID tidak diperbolehkan membesuk. Kemudian pengunjung wajib mengikuti prokes dan selama COVID diperbolehkan 1 orang saja yang membesuk pasiennya. Kemudian pada saat pandemi jam besuk ditentukan oleh pihak rumah sakit. Pengunjung juga bergantian untuk membesuk di ruangan pasien. Yang berkunjung harus menerapkan prokes. Kemudian ada di salah satu rumah sakit yang lain jam 10 ke bawah dilarang membesuk. Kemudian untuk jam 10 ke bawah dokter atau perawat akan masuk ke ruangan pasien. Kemudian untuk jam 10 ke atas dibolehkan untuk membesuk pasien di luar jam istirahat pasien. Sebelum pandemi dibatasi hanya 1 orang saja yang membesuk di ruangan pasien. Kemudian di sini juga terdapat harapan dari user, yaitu jika sistem ini berhasil dibuat, user berharap agar aplikasi ini akan membuat pembesuk menjadi lebih tertib dan teratur. Kemudian juga memudahkan pasien memudahkan pembesuk untuk melakukan besuk dengan antrian besuk dengan jam yang telah disetujui oleh instruktur dan kepala rumah sakit. Mungkin hanya ini presentasi saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Fitria. Selanjutnya ada masalah-masalah pengunjung rumah sakit akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Zaki. Pada rekan saya Ahmad Zaki dipersilakan. Baik, untuk masalah dari pengunjungnya di sini terdapat 2 user, yaitu ada pengunjung rumah sakit bernama Sidratul dan pengunjung rumah sakit bernama Gita. Selanjutnya, baik, untuk level satunya di sini terdapat biografi dari user dan bagaimana sistem antrian besuk yang ada di rumah sakit. Untuk selanjutnya, baik, untuk level keduanya di sini terdapat kendala. Yang pertama, keterbatasan waktu kunjung besuk, waktu besuk sangat dibatasi saat pandemik, dan boleh besuk secara bebas saat pandemik. Hanya diizinkan membesuk dalam waktu yang singkat. Belum ada larangan jam besuk sebelum maupun saat pandemik. Untuk kendala sistem besuknya, ada rumah sakit yang sama sekali tidak diizinkan membesuk, hanya boleh beberapa orang saja yang membesuk pasien, susah mencari letak kamar pasien yang ingin dikunjungi, dan juga tidak ada informasi untuk berkunjung bagaimana. Untuk sistem antrian besuk sendiri, terdapat hanya bisa melihat pasien di luar ruangan. Saat membesuk harus mematuhi protokol kesehatan dan tidak memiliki jadwal yang pasti atau baik untuk membesuk. Di sebagian ruangan pasien tidak diperbolehkan masuk dan harus melapor saat berkunjung. Harapannya bisa ditambah lagi untuk informasi jam besuk. Harapan dengan aplikasi ini dapat mengurangi sedikit penularan COVID karena kurang tertib, dan juga harapannya dapat memudahkan keluarga yang mau membesuk, dan terakhir membesuk jadi tahu kapan waktu bisa membesuk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ahmad Zaki. Selanjutnya poin terakhir yaitu ada VPC dan BMC. Akan dijelaskan oleh Aisyah Mutmainah. Kepada Aisyah dipersilakan. Baik, langsung saja saya menjelaskan terkait VPC yang pertama, yaitu VPC merupakan singkatan dari Value Proposition Canvas, yang dimana ia adalah alat yang dapat membantu menciptakan nilai pada pengguna.
dan bertujuan untuk merancang value proposition sesuai kebutuhan pelanggan sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah dari pengguna. Intinya, VPC ini akan memastikan adanya kecocokan antara produk dan pasar. Nah, bagian VPC ini ada dua. Ada sebelah kanan dan sebelah kiri, yaitu yang sebelah kanan customer profile dan sebelah kiri value proposition. Customer profile terdiri dari customer job, di mana customer job adalah pekerjaan pengguna yang ingin diselesaikan. Selanjutnya ada pain, di mana pain tersebut untuk menggambarkan emosi negatif sebelum atau selama pekerjaan selesai. Dan yang ketiga ada gain, di mana gain merupakan manfaat yang ingin didapatkan, baik itu emosional, sosial, atau fungsionalitas. Nah, selanjutnya value proposition terdapat pain reliever, di mana ia adalah bagaimana produk jasa dapat meringankan penderitaan pengguna. Terus gain creator, bagaimana produk atau jasa membuat pengguna diuntungkan, dan produk service, di mana ia adalah proporsi nilai dari produk atau jasa. Nah, berikut merupakan VPC dari kelompok user petugas rumah sakit. Mungkin dapat dilihat di slide, dan selanjutnya ada VPC dari pengunjung rumah sakit. Nah, mungkin bisa langsung lihat di slide. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait BMC, yaitu Business Model Canvas, di mana ia merupakan framework yang mempresentasikan model perangkat lunak. Nah, BMC ini diharapkan bisa cepat mendapatkan pasar dan keuntungan dalam waktu yang singkat. Dirancang untuk memvisualisasikan model perangkat lunak ke dalam 9 blok, sehingga tidak perlu memvisualisasi berlembar-lembar. Nah, yang pertama bloknya itu ada customer segment, di mana ia menentukan pengguna yang dituju atau mentargetkan siapa pengguna. Dalam hal ini kami penggunanya yaitu mempertahankan kualitas aplikasi. Mungkin dapat dilihat saja ya, tidak perlu saya bacakan lagi. Nah, selanjutnya ada value proposition, di mana solusi yang ingin diberikan kepada pelanggan harus sesuai kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada channels, di mana channels merupakan bagian sebuah aplikasi sampai kepada pengguna. Selanjutnya, yang keempat ada customer relationship, yaitu hubungan antara pengembang dengan pelanggan. Yang kelima, key partners, pihak-pihak eksternal yang dibutuhkan untuk menjalankan key activities. Dan key activities yaitu kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari eksekusi dari value proposition. Selanjutnya, ada key resource, di mana ia adalah komponen apa saja yang dibutuhkan agar key activities dapat berjalan. Yang ke-8, revenue streams, bagaimana perusahaan dapat mendapatkan uang, dan cost structure, bagaimana perusahaan tersebut, kemana saja biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nah, mungkin isi dari ke-9 blok tersebut dapat dilihat dari PPT yang sudah kami siapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aisyah. Sampailah di penghujung presentasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.